Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak dan Ibu fasilitator, pendamping, dan peserta pendidikan guru penggerak. Kita semua sudah mengetahui bahwa Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Indonesia memiliki keberagaman sosial budaya daerah yang dapat menjadi kekuatan tuntunan dalam hidup, tumbuh dan berkembangnya murid. Keberagaman kearifan sosial budaya daerah dengan kekayaan nilai-nilainya dapat menjadi sumber penguat karakter murid yang selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah dapat menjadi penguat karakter murid, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dalam rangka menebalkan laku atau karakter dan menuntun kekuatan kodrat murid. Bapak Ibu, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan 5 orang, yaitu Tri Budi Lastarianto sebagai presenter, Octavia Perwitasari sebagai notulen, Borneo Henry Rahayu sebagai penanya, Dando sebagai penanggap, dan Rebi sebagai penjawab. Pada kesempatan ini, izinkan kami memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan tema mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya di daerah dalam upaya menebalkan konteks diri kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan anggota masyarakat. Fokus masalah yang kami diskusikan yaitu: pertama, kekuatan konteks sosial kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguat karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah. Ketiga, menyepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah yang dapat diterapkan. Kekuatan konteks sosio-kultural di daerah yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu nilai budi pekerti seperti nasionalisme, tata krama, religius, toleransi beragama, gotong royong, kebersamaan, keberanian, dan tanggung jawab. Nilai-nilai budi pekerti tersebut sering kita jumpai pada kearifan budaya daerah seperti: 1. Pawai obor. Pawai obor merupakan tradisi yang telah lama dipraktikkan di berbagai daerah di Indonesia. Tradisi ini biasanya diadakan untuk memperingati momen-momen penting seperti Hari Kemerdekaan Indonesia dan menyambut Hari Raya Keagamaan. Nilai-nilai karakter yang terdapat pada tradisi pawai obor yaitu nasionalisme, semangat patriotisme, keberanian, kegigihan, solidaritas, gotong royong, rasa syukur, kegembiraan, kreativitas, dan ekspresi diri.
2. Handep Hapakat. Budaya Handep Hapakat merupakan tradisi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yang menekankan pada musyawarah mufakat, gotong royong, dan saling menghormati dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama. Nilai-nilai karakter yang terdapat dalam budaya Handep Hapakat yaitu musyawarah mufakat, gotong royong, saling menghormati, keterbukaan, keadilan, dan kebersamaan. 3. Pumpung. Pumpung atau juga dikenal sebagai pesta adat Dayak merupakan sebuah tradisi dan perayaan besar yang diselenggarakan oleh berbagai suku Dayak di Kalimantan. Tradisi ini merupakan wujud rasa syukur atas kekayaan alam yang melimpah, rasa penghormatan kepada leluhur, momen untuk memperkuat persatuan dan kesatuan antar suku Dayak, serta digunakan untuk bermusyawarah mencapai kata sepakat untuk kemajuan suku Dayak. Nilai karakter yang dijumpai dalam tradisi pumpung adalah rasa hormat, saling menghargai, persatuan dan kesatuan, keramahan, kerendahan hati, keberanian, tanggung jawab, rasa syukur, dan musyawarah atau demokrasi. 4. Sepak sawut. Sepak sawut atau disebut juga sepak bola api merupakan tradisi olahraga unik yang berasal dari Kalimantan Tengah. Tradisi ini digemari oleh masyarakat suku Dayak. Lebih dari sekedar permainan, sepak sawut mengandung makna budaya dan nilai-nilai luhur yang diwariskan turun-menurun. Nilai-nilai luhur yang terdapat pada budaya sepak sawut adalah keberanian, kerjasama tim, sportivitas, rasa syukur, dan tanggung jawab. Karena begitu banyak dan beragamnya kearifan budaya lokal yang dapat menjadi kekuatan karakter murid, pada tugas kelompok ini kami hanya fokus pada budaya Handep Hapakat. Budaya Handep Hapakat merupakan filosofi dan tradisi masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yang menekankan pada musyawarah mufakat, gotong royong, dan saling menghormati dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan bersama. Budaya ini diwariskan secara turun-menurun dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Dayak dalam berbagai aspek kehidupan. Budaya Handep Hapakat masih sangat relevan diterapkan di era modern. Nilai-nilai luhur seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan saling menghormati sangat penting untuk membangun masyarakat yang sejahtera dan adil. Dengan menanamkan budaya Handep Hapakat kepada murid sejak dini, diharapkan dapat menebalkan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat yang nanti dapat menjadi bekal mereka hidup dan berinteraksi dalam masyarakat lokal, nasional, dan global. Atas dasar pemikiran bahwa pendidikan yang menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Pendidik berperan sebagai petani, murid bagaikan benih tumbuhan atau tanaman, serta sekolah adalah lahan untuk menanam benih tanaman. Oleh karena itu, pendidik dan sekolah atau lingkungan sekolah dituntut perannya menuntun murid agar tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Nilai-nilai luhur budaya Handep Hapakat yang dapat menebalkan karakter dalam menuntun murid tumbuh sesuai kodratnya seperti musyawarah mufakat, yaitu keputusan diambil melalui diskusi dan perundingan hingga mencapai sepakat bersama. Gotong royong, yaitu saling membantu dan bekerja sama, dan
dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Saling menghormati yaitu saling menghargai perbedaan pendapat, suku, agama, dan budaya. Keterbukaan yaitu terbuka terhadap saran dan masukan dari orang lain. Keadilan yaitu memperlakukan semua orang dengan adil dan setara. Kebersamaan yaitu menjunjung tinggi rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Dari beberapa nilai luhur handai pepakah tersebut, kami menyepakati gotong royong sangat relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah. Dengan gotong royong, murid akan menerapkan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan pekerjaan. Melalui gotong royong pula, murid saling menghormati, terbuka, adil, serta terjalin kebersamaan. Bentuk kegiatan atau aktivitas pembelajaran untuk menebalkan karakter murid yang dikontekstualkan dalam budaya di sekolah adalah yang pertama, kerja bakti, di mana murid menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Misalnya, membersihkan lingkungan sekolah. Piket kelas. Murid melakukan kegiatan rutin di kelas, biasanya secara bergiliran untuk menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Berdoa sebelum dan di akhir pembelajaran. Murid dibiasakan untuk berdoa sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersalaman dengan guru. Murid dibiasakan untuk saling menghormati dan menyapa orang lain agar terbentuk keterampilan sosial murid dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks kelas dan sekolah bukanlah hal yang mudah. Pasti ada tantangan yang harus dihadapi guru, yaitu dalam melaksanakan pembelajaran dan menjadikan proses tersebut sesuai dengan nilai-nilai kodrat alam dan tuntutan zaman. Guru kesulitan menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat murid. Solusi yang mungkin bisa diterapkan adalah mengembangkan kompetensi dan keterampilan yang relevan dengan perkembangan abad 21. Dengan menguasai keterampilan ini, para pendidik dapat memilih metode pembelajaran yang menarik dan mengasyikkan bagi murid. Selain itu, memahami karakter unik setiap murid dengan memanfaatkan pendekatan bermain sambil belajar akan membantu menciptakan pengalaman pembelajaran murid yang bermakna. Tugas kelompok ini juga diperkaya dengan tanggapan dan masukan dari Bapak, Ibu guru beserta pendidikan guru penggerak yang lain, yang kami rangkum sebagai berikut. 1. Penerapan budaya handai pepakah di kelas atau sekolah bisa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan elemen-elemen penguatan profil pelajar Pancasila untuk menumbuhkan etika atau karakter yang bisa ditanamkan pada peserta didik. Kemudian dalam pemberian tugas dan tanggung jawab murid di sekolah, perlunya pengawasan dari guru. Yang kedua, alasan spesifik lain. Implementasi nilai gotong royong dalam menebalkan karakter murid di sekolah yaitu: pertama, latar belakang kehidupan orang tua murid yang berbeda. Dengan kegiatan gotong royong, murid terjalin kebersamaan, tidak ada sekat pemisah antara murid yang satu dengan yang lain karena perbedaan latar belakang kehidupan keluarganya. Kedua, kebiasaan atau pola hidup murid di rumah. Melalui kegiatan gotong royong, murid yang memiliki kecenderungan manja atau
malas bekerja akan merasa nyaman karena melihat teman sebayanya bekerja, sehingga berangsur-angsur perlahan terbiasa untuk melakukan pekerjaan yang rutin mereka lakukan secara bersama-sama. Berdasarkan hasil diskusi kelompok dan masukan dari kelompok lain, kami menarik satu kesimpulan bahwa nilai luhur sosial budaya di daerah menjadi sangat terlepan dalam upaya menebalkan konteks diri, kekuatan kodrat murid baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nilai-nilai sosial kultural telah menjadi segala sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama oleh masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus menanamkan sejak dini dan mengimplementasikan nilai spirit gotong royong yang berasal dari nilai luhur budaya kearifan lokal. Budaya kearifan lokal hendaknya selalu dan terus dijaga, dicintai, agar proses pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tetap terus menjadi acuan dalam mendidik murid di ruang-ruang kelas. Bapak Ibu guru hebat, demikian pemaparan tugas diskusi kelompok kami. Tidak lupa juga pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Evita Waindrayani SPD selaku fasilitator, Ibu Dina Pahdiani SPD MPD pengajar praktik sebagai pendamping, Ibu Yuli Dimalisanti SPD pengajar praktik selaku pendamping, dan Bapak Ikanaldo Kristanto ST pengajar praktik sebagai selaku pendamping atas bimbingan dan arahannya dalam diskusi, serta Bapak, Ibu, rekan-rekan peserta pendidikan guru penggerak atas bantuan, saran, dan pendapatnya selama diskusi. Semoga hasil diskusi ini memberi manfaat bagi kita semua dalam menjalankan tugas kita sebagai pendidik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.